Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imamil hafidh Jalaluddin as-Suyuti bibarakati Sayyidina Rasulillah biniyati su'alil futuh lifahmi ma'ani asrari hadal kitab tafsir al-Jalalain. Allahumma sakhir lana hadal kitab. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassir bidirasati fahmi ma'ani hadal kitab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yassarallahu al-Qur'ana 'alayya wa a'anani 'ala tilawatihi wa qarrabani kulla ba'id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Syekhina Kiai Mansur Khalil, ayahanda Kiai Haji Abdul Qayyum, Allahu yar'ahu wa yakhfaduhu min kulli su'in wa atala wa adama hayatahu bisururin wa khubur. Beliau berpesan bahwa tafsir Jalalain adalah kitab tafsir yang paling besar barokahnya. Maka kalau kita ingin memahami isi kandungan Al-Quran, tangganya dek pertamana mulailah dari tafsir Jalalain. Karena dari tafsir Jalalain inilah akan dibukakan pemahaman kepada tafsir-tafsir Al-Quran yang lain. Jangan pernah meninggalkan tafsir Jalalain. Kata Buna Kiai Mansur. Karena tidak ada ulama kecuali ngaji tafsir Jalalain. Ada kiai. Dan kitab-kitab tafsir yang besar Kak Dinto banyak menjiplak, banyak niro persis tafsir Jalalain. Dari rajana barokana tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah difutuh memahami isi kandungan tafsir Jalalain dan mampu mengamalkan isi kandungannya, sehingga kita dituntun oleh Allah menjadi manusia yang Qur'ani, berjiwa dan bermental Al-Quran. Amin. Wattaqullaha, dan hendaklah takut kamu sekalian Allah kepada Allah. Fima, di dalam perkara ya'murukum, yang memerintahkan Allah kum kepada kamu sekalian bihi akan emak. Wa yanhakum, dan mencegah Allah kum kepada kamu sekalian anhu dari emak. Kita jangan a priori dengan kata-kata takut. Banyak orang memahami kata takut Kak Dinto diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan.
dalam konsep tafsir Jalalain, wattaqullah kadinto dimaknai takut kalau kita itu alpa, lalai sampai meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Jadi abah ini aku tuh takut. Makanya ketika ada panggilan azan segera lakukan. Mun abah tak litulli, tidak sesegera, tidak mubadarah, bersegera menunaikan perintah Allah, kobeter keluar dari bekton. Jadi kadinto pengertian dari takwa, takut lalai, takut mun sampai meremehkan tengin tengaki papakon lakus. Jadi agungkan perintah Allah, cek tengin tengaki. Kadinto pengertian takut. Takut yang kedua, takut mun sampai narajeng menerobos sendi-sendi pagar larangan Allah. Apa yang dilarang dicegah, cek sampai abek ngal mabengal mendekatinya. Apa boleh sampai melakukan, mendekati jangan. Jadi takwa itu adalah takut kalau sampai lalai meninggalkan perintah Allah, takut mun sampai menerobos narajeng larangan-larangan Gusti Allah. Karena kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Tapi kau tu ngaku-ngaki ongguan dak kaparintan cek dengin-dengaki. Wa'lamu. Nah, ini kaitannya bareng wattaqullah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqabi, ialah banget siksanya kepada siapa? Liman, kepada man orang khalafahu, yang menyalahi siapa? Man hu, kepada Allah Subhanahu. Jadi kita itu mengenal Allah jangan hanya mengenali sifat rahmannya, rahimnya, raufnya. Allah juga syadidul iqab kepada orang yang khalafahu. Akhirnya dari kadin to ada balance, keseimbangan antara khauf dengan roja. Sebanyak ni kaperak roja malala. Allah itu Al-Ghafur, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tapi tak apa je. Enggak aban lupa. Cik Allah juga Sadidul Iqab, Allah juga Al-Muntakim. Jadi antara khauf dengan roja ni kan harus seimbang. Karena orang yang tadi khauf perak roja malolo sekut mun ngalamun pasal. Akhirnya termasuk aswarga tanpa amal. Man dakhalal jannata bila amalin faka'annama raqibal bakhra bila safina. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju adapun ibadah haji, ai waktuhu, artinya waktu pelaksanaannya ibadah haji. Ashhurun ialah beberapa bulan, maklumatun yang telah diketahui, dimaklumi. Apa itu? Syawal, yang pertama bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa asyara layalin, dan 10 hari pertama min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Wakila, dan disebutkan di dalam sebuah kil, yakni kilnya
ala madhabil imami Malik kullihi, kesemuanya bulan Dzulhijjah. Faman maka adapun barang siapa man orang faradha ala nafsihi, yang memfardukan man ala nafsi atas dirinya man, fihinna pada asyhurun maklumat al-hajjah, kepada menunaikan ibadah haji, ai bil ihrami, artinya melakukan ihram bihi, kepada haji. Fala rafatha, maka syaratnya harus menjauhi rafat. Fala rafatha, maka tidak boleh ada menjima istri. Ai jima'a ialah mawjud fihi pada ihram haji. Ketika menunaikan ibadah haji, jauhi yang pertama rafath, jima, termasuk wa ma yata'allaqu bil jima. Jadi jauhi. Wala fusuqa ay ma'asin. Yang kedua jauhi fusuk ay ma'asin, perbuatan-perbuatan maksiat. Wala jidala ay khisama, tidak boleh ada poropadu, pertengkaran, perdebatan fil haji, di dalam ihram haji. Nikah pondasi bagi orang yang mau menunaikan ibadah haji. Ketika menunaikan ibadah haji, faman faradha fihinnal hajj fala rafath, jauhi rafath, jauhi fusuk, jauhi jidal, perdebatan. Dan kadang yuji tepan mengkui kain ihram, bedepei se lanyala, bedepei se agu genggu nih kan. Jadi orang saperdika, orang yang teruji kesabarannya. Muntailah salai oleng nengeneng benih sabarnya. Justru sabar itu ketika kita diuji dengan orang yang usil, orang yang membenci kita, orang yang membuli kita, orang yang ngatai kita kata-kata yang tidak baik. Sabar berarti jempol dua. Muntai ganggu orang ngojak sabar, benih sabarnya man. Emas itu bisa menjadi emas setelah dibakar terlebih dahulu. Kayu garu, oning kayu garu, Kak Dinto akan keluar aroma harumnya kalau dibakar. Kalau gak dibakar, sebaik apapun kayu garu tidak akan keluar aroma harumnya. Maka disinilah Rasulullah diangkat kemuliaannya karena beda Abu Jahal, beda Abu Lahab. Saya kira Rasulullah teruji karena diuji dengan Abu Jahal, lah kita juga sangat itu juga di dalam hidup pasti akan bertemu dengan tipikal abu-abu. Teka atak 100% Abu Jahal, ya 20% 30% Abu Lahab ada di sekitar kita. Imam Abu Hanifah tepaan mulang nikah. Suatu ketika beliau dikata-katai bikalamin badiin, kata-kata yang pedas. Trisandren tak tarik memenceng, tak ibeki. Ijlis duduk. Mari mulang, ikin tarik sejak ngojai. Anda kalau ingin mengata-ngatai saya jangan di sini. Ini majelis taklim, ini majelis ilmu. Saya undang Anda ke rumah saya. Akhirnya norok. Depak kata ilmu ada Bu Said Imam Abu Hanifah. Nah sekarang sudah tidak ada orang, hanya kita berdua. Ayo tuangkan isi hatimu, kata-katamu yang kau tahan ingin mengata-ngatai aku.
tumpahkan semua ke padang. Perang lagi sampai mari. Mari beri hadiah perang Imam Abu Hanifah. Ya Allah, sakit itu ulama-ulama kita. Ya kan mangkan dalam modik kak itu jangan harap bertemu hanya dengan orang yang simpati kepada kita, jangan harap. Pasti dari yang simpati ada yang tidak simpati. Ada yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah. Nabi Nuh. Abang saya tak senang ketembang saya senang. Nabi Allah Ibrahim diuji dengan yang namanya Namrud. Nabi Musa diuji dengan yang namanya Fir'aun. Tapi setiap nabi kan itu, Nabi Yusuf diuji dengan saudaranya sendiri. Seperti halnya kayu garu tidak akan keluar aroma harumnya kalau tidak dibakar terlebih dahulu. Maka disinilah kita belajar kepada Abu Ya Al-Maliki agar supaya memiliki hati seperti lautan. Cek sampai andi ate enggak napa nih kak? Enggak somor. Somor nih kak. Ebriin sampah satu tas kresek aoba mbona enggak. Tetapi lautan, walaupun limbah dibuang ke lautan, air laut tidak berubah. Air laut mampu menetralisir semua limbah sampah yang dibuang ke sana. Maka berhatilah seperti hati samudra. Jadi cek gempang aube cuma ecale pun aube biarkan. Jadi satu jenaka dinto untuk melatih kita sebagai Abdullah. Kita itu hamba Allah, bukan hambanya manusia. Maka yang kita cari bukan pujian makhluk. Teti epoci kopenga tak mekar ecale aten tak geni. Wa fi qira'atin bi fathil aulaini, wa fi qira'atin bi fathil aulaini, dengan dibaca fathah awalnya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Wa fi qira'atin bi fathil aulaini, dibaca fathah dua huruf awalnya. Jidal ni kala jadala, fala rafatha wala fusuqa wala jadala. Wa fi qira'atin pada saya baca sangat di, tapi kan saya masyhur jidal. Nika wa fi qira'atin. Ki cema-cema ulama ampun pada saya baca sangat di to. Nika untuk memperluas wawasan. Maka orang jen luas pengetahuannya semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Mana tak ngaji tafsir Jalalain pas pada saya baca wala jadala Quran jidal salah. Tapi mun pun ngaji tafsir Jalalain mungkin ikut wa fi qira'atin. Wal murad adapun yang dimaksud fi thalathati di dalam tiga qaul rafath fusuk jidal an-nahyu ialah larangan. Teti fala rafatha artinya jangan berjima, wala fusuqa
jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, jangan melakukan perdebatan. Wa ma taf'alu min khairin, wa ma, dan kepada ma perbuatan, nikah maf'ul muqaddam. Wa ma, dan kepada ma perbuatan, taf'alu yang melakukan kamu sekalian kepada emak, min khairin, nikah badal, nyata emak min khairin, dari kebaikan. Semua kebaikan yang kamu lakukan, seperti apa? Kasodakotin, bersedekah. Ya'lamhullah, maka akan mengetahui kepada ma Allahu, siapa Allah. Fayujazikum, maka sebabnya akan membalas. Siapa Allah kum, kepada kamu sekalian, bihi, akan emak. Jadi sekecil apapun perbuatan baik pasti diketahui oleh Allah. Maka kita jangan pernah meremehkan perbuatan baik apapun. Lakukan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Di dalam sebuah kitab, Imam Ghazali di Kasyaf masuk ke surga. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, wahai Imam Ghazali, kira-kira karena apa engkau masuk surga? Imam Ghazali mengira bahwa beliau masuk surga karena masterpiece kitab karangannya Ihya Ulumuddin, karena Bidayatul Hidayahnya. Bukan. Ternyata Imam Ghazali mendapatkan rahmatnya Allah karena betul ngarang kitab, mangsinya agak dintoh dihinggapi lalat. Beda lalat menghinggapi mangsinya Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali karena mangsinya dihinggapi lalat, beliau memberikan kesempatan lalat minum mangsinya. Ambu gelu tak nerosaki ngarak, karena mangsinya dihinggapi lalat. Memberikan kesempatan si lalat minum. Le gara-gara Kak Dinto, Allah ridha kepada Imam Ghazali sehingga beliau dimasukkan. Jadi jangan pernah mengecilkan perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Abah tempat numpak mobil, numpak sepeda, ngabes orang sepo, jualan tak ju baju, toron abah, beli, tak perak po sapo, puh perak, mulai kelak tak ada saya melek po sabon, puh, sakalang kong iki cok perak loh, mabunga ten orang ni kan, itu ibadah yang luar biasa. Ben pada ibadah si macam Kak Dinto diupayakan. Disimpan, yerep, benih sambil agak baik konten. Ini enggak sambian HP, saksikan saya sekarang mau lah. Ini kan benih ya'lamhullah, ya'lamhunnas. Lah ini kan. Jadi ini ayat penting nih kan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Fayujazikum bihi. Wa nazala, dan turun. Berarti mun beda kata-kata wa nazala pasti asbabun. Wa nazala, dan turun fi ahli Yaman, di dalam menjelaskan sikapnya orang-orang Yaman. Bangga orang Yaman ke ayat ini kan. Karena ayat ini turun berkaitan dengan ahlul Yaman.
Tadi ayat saya turun karena ahlu Indonesia ini. Ahlul Yaman. Wa nazala fi ahlil Yamani. Wa kanu ada siapa ahlul Yaman. Yakhujuna. Ialah melakukan ibadah haji siapa ahlul Yaman. Bila zadin tanpa bekal tanpa sanggup. Fayakununa. Maka ada siapa ahlul Yaman. Kalan. Ialah menjadi beban ala nas atas manusia. Jadi orang-orang Yaman ke haji ni kan tak iba sanggup. Soal napa saya kata orang nginep pai kat di mamu-tamu deki. Berarti bondo nekat. Maka turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Oleh Allah dilarang orang ke haji tidak boleh bonek kotungi besangu. Turun ayat wa tazawwadu, dan hendaklah mencari bekal kamu sekalian, dan hendaklah mencari bekal kamu sekalian kepada masangu yuballighukum, yang dapat membuat sampai apa makum kepada kamu sekalian lisafarikum, untuk perjalanan kamu sekalian. Fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal at-taqwa ialah bertakwa. Artinya perkara yuttaqo yang dapat dijaga bihi dengan su'alun nasi, apa meminta-minta kepada orang lain, wa ghairihi, dan selainnya su'alin nas. Jadi Allah itu tidak suka kalau kita ini berjiwa peminta-minta. Jadi cek sak biasa aki mis-ngemis, cek sak biasa aki tak minta. Joget cek sak biasa. Allah tidak suka. Walaupun itu untuk tujuan menunaikan ibadah haji. Wa tazawwadu alaqah. Maka ulama-ulama dimin atau ulama-ulama dimin mak dinto acualen. Habaib acualen minyak. Guru-guru kita dahulu sobat Jepun apa? Ini kan kalan ala nas, tidak menjadi beban kepada orang lain. Mangkan bakto beda orang yang zaman Sayyidina Umar tanda alako pira itikaf melalui masjid. Tanya aki, kamu kalau itikaf terus di masjid, istrimu, anakmu kamu beri makan apa? Istri saya, anak saya diberi makan oleh saudara saya. Itu pun Sayyidina Umar, berarti tarikan nabain lebih banyak kenceran naik timbang. Dan ini kan prinsip nih. Jangan menjadi kalan alan nas. Pada hadis sahih Muslim, hadis sahih, tegas Rasulullah menyatakan, wala takunu kalan alan nas. Kamu jangan jadi beban bagi orang. Odik ini aku tu mandiri. Maka cek neng seneng teti ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, nikah anjuran atau ke atani kau tu andi kegiatan, jangan menjadi beban bagi orang lain. Wattaquni ya ulil albab, sadaqallahul azim, ballagha rasuluhul karim. Semoga manfaat. Al-Fatihah.